sebagai orang-orang percaya itu boleh memuliakan Tuhan. Poin yang pertama, supaya hidup kita memuliakan Tuhan, maka dikatakan dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, saya simpulkan bahwa kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Membangun hubungan yang baik atau relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan cara apa? Ada 4 poin dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kalau saya baca di situ yang pertama dikatakan bahwa hidup tidak tercela. Supaya kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita harus menjadi orang-orang percaya yang hidup kudus, hidup tidak tercela. Yang kedua dikatakan hidup menurut Taurat Tuhan, hidup menurut firman Tuhan. Dan yang ketiga, memegang peringatan-peringatan Tuhan. Dan yang keempat, kita harus mencari Tuhan dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, bagaimana hidup yang tidak tercela ini? Kamus online, ya, dia mengartikan hidup tidak tercela itu dengan pengertian atau dengan kata bersih dari kotoran hati. Hati kita harus bersih, tidak boleh kotor, atau tidak berbuat dosa. Tapi karena manusia ini tidak luput dari dosa, setelah kejatuhan Adam dan Hawa, itu kita mewarisi status sebagai manusia berdosa. Jadi biarpun orang tua kita sudah percaya Tuhan, sudah didoakan, sudah pendeta sekalipun, ketika anaknya dilahirkan, dia mewarisi status keberdosaan ini. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kematian Kristus di atas kayu salib menebus dosa dan pelanggaran. Yohanes 3:8. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita hidup suci, kita hidup kudus, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih Tuhan yang menebus dosa dan pelanggaran kita. Maka kita disucikan, kita dikuduskan. Maka tugas kita adalah menjaga hati kita supaya tidak dikotori oleh kotoran hati, oleh dosa. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jaga hati. Itu kemarin kami akan kasih dia bilang, "Nah, apa saja saya kecil Tuhan." Saya bilang, saya ini memang datang begini apa? Nah, ada baju, ada apa? Apa katanya? Tuhan tak melihat itu. Tapi saya dalam hati memang Tuhan tak melihat sih. Tapi manusia menilai. Maka saya ke Eropa, mau pinjam punya kawan itu baju. Tapi ketika dikancing, perutnya masih keluar. Aduh, udahlah, pakai batik aja lah. Karena ini yang saya bawa itu keluar. Jadi saya yakinlah tidak mengurangi makna kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kami waktu datang itu ada